Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa at-tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana inna nas'aluka ilman nafi'ah wa inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yahsha' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Ukhsurna yawmal qiyamati ya rabbana ma habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi urzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Sangat kami cintai, kami muliakan para habaib, para alim ulama, saudara-saudari wabil khusus Habib Ja'far yang tadi telah memberikan faedah-faedah kepada kita. Baik, kita akan lanjutkan dengan kitab Riyadhus Shalihin. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-423. Wa anhu, dan hadis ini diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang ada di dalam genggamannya, maksudnya kekuasaan Allah. Laulam tudhnibu, kalau kalian semua tidak melakukan dosa, la dhahaballahu bikum, Allah bisa membawa engkau pergi, maksudnya Allah menghilangkan kalian. Wa jaa biqaumin yudhnibun, kemudian Allah mendatangkan kaum yang berdosa. Fa yastaghfirunallaha, kemudian memohon ampun kepada Allah taala. Fa yaghfiru lahum, kemudian Allah mengampuni mereka. Arwahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini hadis yang sebagian orang salah faham. Makna lahirnya seperti ini. Kalau kalian tidak berdosa, maka Allah akan membuat makhluk yang berdosa. Dan Allah akan ampuni mereka. Mereka beristighfar, Allah akan ampuni mereka. Sebagian lagi yang memahami dengan pemahaman yang salah, ini biasanya justru golongan yang mengatakan dirinya adalah ahli tasawuf, tasawuf sesat. Tasawuf adalah hak. Dengan bahasa yang sombong, kalau kita tidak berdosa, kan sifat pengampunan Allah nggak tampak. Yuk kita berdosa. Biar nanti Allah tampak sifat Allah, Al-Ghafur, At-Tawwab, Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Pemberi Maaf. Ini kesalahpahaman. Di sini bukan mengatakan bahasanya berdosalah kalian. Kalau kalian tidak berdosa, Allah tetap akan menciptakan hamba yang berdosa, lalu memohon ampun dan Allah akan ampuni. Bukan seperti itu maknanya. Akan tapi ini Allah memberitahu kepada kita, dan Allah Maha tahu tentang makhluknya dan apa yang terjadi. Bahwasanya di sana ada neraka. Dan Allah akan menghukum hamba-hambanya. Allah akan menghukum hambanya yang berdosa. Memberikan hukuman di neraka bagi hamba yang berdosa. Kalau seandainya tidak ada yang berdosa, maka tetap Allah akan membuat hamba yang berdosa kemudian dan akan terwujud apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, banyak tentang hukuman-hukuman orang di neraka. Hamba yang berdosa kemudian diseksa oleh Allah, dan hamba yang memohon ampun dan diampuni oleh Allah, karena Allah Maha Pengampun. Jadi kalau Allah Maha Pengampun, tentu ada yang berdosa, dan Allah Maha Pemberi seksa, Allah ada yang diseksa. Itu kan cerita Allah memberitahu tentang ilmu Allah, apa yang Allah ketahui, dan Allah Maha tahu tentang apa yang terjadi. Bahwa nanti ada ahli neraka, bahwa nanti juga ada orang berdosa lalu diampuni. Lalu diampuni. Karena apa? Ini hadis ini datang setelah para sahabat Nabi itu merasa susah setiap hari. Di saat mendengar siksa Allah, padang mahsyar, neraka jahanam. Jadi para sahabat Nabi dirundung kesenduan, kesusahan. Pada susah semuanya. Sehingga ada yang berjanji, demi Allah saya tidak akan tidur malam, aku hanya ingin ibadah saja.
Demi Allah saya tidak akan menikah. Demi Allah, jadi pengen beribadah tidak melakukan dosa. Nabi melarang tidak seperti itu caranya. Kalau seandainya kalian akan selalu beribadah, bagus. Akan tapi ada aturan dan caranya. Kalau kalian tidak ingin berdosa, itu bagus. Tapi ketahuilah, tetap Allah akan membuat hamba yang berdosa nanti. Jadi maksudnya ini, bukan memberitahu, bukan mengajari untuk berdosa, akan tapi memberitahu ilmu pungkasannya. Yastaghfirunallah. Nah, inilah potongan hadis ini yang perlu diambil karena hadis ini panjang. Fayastaghfirunallah, maka memintalah ampun kepada Allah. Karena apa? Sudah tahu Allah kalau kalian ini berdosa. Siapa yang tidak berdosa? Dalam hadis Imam Muslim meriwayatkan kullukum khata'un, kalian semua itu bersalah, enggak ada yang tidak bersalah kecuali Nabi maksum. Kullukum khata'un, kalian semuanya adalah bersalah. Sesaat kita berdosa dengan mata kita, nggak ada yang tidak berdosa. Lah ini loh. Sesaat kita berdosa dengan lidah kita, sesaat kita berdosa dengan tangan kita. Wa khairul khata'in, nah, yang paling bagus di antara orang yang telah melakukan kesalahan adalah at-tawwabun, orang yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diberi kabar gembira oleh Allah, innallaha yuhibbut tawwabin, Allah senang dengan orang yang bertobat, bukan yang tidak berdosa. Ini bukan himbauan. Kalau bukan himbauan untuk melakukan dosa, akan tapi hei hamba yang sudah berdosa setiap hari. Kita berdosa setiap hari. Ada orang tidak merasa berdosa, aduh, luar biasa ini. Ketimpa musibah lalu berkata, dosa apa kok sampai kita kena musibah semacam ini? Dosa apa? Dosa apa? Kayak tidak punya dosa. Terlalu banyak dosa kita. Nah ini kita semua berdosa, tapi Allah membuka pintu selebar-lebarnya, pintu maaf seluas-luasnya. Maka segera masuki pintu maaf itu. Innallaha yuhibbut tawwabin. Dan tawwab sendiri adalah sighah mubalaghah dalam bahasa Arab. Tawwab bukan sekedar taibin, bukan tobat sekali. Terus meningkatkan pertobatan. Terus. Mulai tobat yang terus diulang-ulang, diperbaharui. Dan juga tobat yang selalu ditingkatkan. Mulai dari orang tobat dari dosa besar, tobat dari dosa kecil, sampai hamba Allah bisa bertobat bukan dari kesalahan yang sesungguhnya. Hanya kurang mendekat diri kepada Allah sudah dianggap sebagai dosa. Misalnya orang yang biasa bangun malam tiba-tiba, tadi Habib cerita tentang ahli jannah yang biasa bangun malam. Karena dia rajin bangun malam, tiba-tiba kelewat, nggak bangun malam, bisa menangis di pagi harinya. Dan istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, aku semalam tidak bangun malam. Padahal tidak dosa. Seperti istighfarnya Rasulullah SAW. Dosa apa ya Rasulullah? Engkau harus beristighfar seperti itu. Ya, sisi ini yang perlu difahami. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menghadirkan dalam babur roja agar kita bisa berharap kepada Allah. Supaya tidak menjadi hamba yang putus asa. Adapun masalah dosa, ketahuilah Allah maha kuasa dengan, Allah maha pedih dengan siksanya, dan jangan main-main dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah maha kuasa bisa menceburkan hamba-hambanya ini ke neraka jahanam. Baik, ini hadis ada sambungannya dengan yang sebelumnya. Hadis berikutnya, wan Abi Ayyub Khalid bin Zaid radhiyallahu anhu. Hadis dari Abi Ayyub Khalid bin Zaid radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul, bersabda, laula annakum tudnibun la khalaqallahu khalqan yudnibun. Kalau bukan karena, kalau engkau tidak melakukan dosa, maka Allah pun akan menciptakan orang yang berdosa. Yastaghfiruna, kemudian mereka minta ampun kepada Allah, fayaghfiru lahum, kemudian Allah mengampuni mereka. Hadis riwayat Imam Muslim serupa dengan hadis sebelumnya. Baik, ini adalah hadis himbauan agar kita selalu berharap kepada Allah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada yang putus asa. Siapapun dari kita, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, lihat diri kita, nggak usah lihat orang lain. Apa yang pernah kita lakukan dari masa lalu kita? Yang datang ke tempat ini bermacam-macam masa lalu. Akan tapi kita pengen masa depan kita satu, sama, yaitu duduk dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa lalu bermacam-macam. Ada yang mengambil duitnya orang, ada yang berdurhaka ke orang tua, ada yang sama suami cerewet, ada yang sama istri zalim, ada yang sama anak menelantarkan, ada macam-macam. Ada yang dosa dengan matanya, macam-macam berkumpul di tempat ini, taman surga ini. Untuk menyatukan, menyeragamkan kerinduan, menyeragamkan cita-cita, yaitu ingin bersanding dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo, kita punya masa lalu yang berbeda-beda, bermacam-macam. Dosa, tidak ada yang tidak berdosa. Siapa yang tidak berdosa? Angkat tangan. Siapa yang tidak melakukan kesalahan? Kalau tidak dengan Allah, dengan manusia, Allah. Baik. Ini, jadi himbauan ini. Kabar gembira. Makanya di bab roja, ingat bab khauf sudah ada. Khauf sudah didahulukan oleh Imam An-Nawawi. Agar kita selalu takut kepada Allah, hukuman Allah, siksa Allah.
Dan setelah itu, agar kita tidak putus asa, diberi oleh Imam Nawawi riwayat-riwayat tentang bagaimana kita selalu berharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hadis, karena ini bab rojak ini harus segera kita selesaikan, kita baca saja agak singkat karena mirip-mirip dengan hadis sebelumnya. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah, kunna qu'udan ma'a Rasulillah. Dari Sayyidina Abi Hurairah, suatu ketika kami lagi duduk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'ana Abu Bakar wa Umar. Di situ ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Fi nafarin, dalam sekelompok kaum, ada beberapa orang yang lainnya. Faqama Rasulullah, kemudian Rasulullah pergi. Min baini adhurina, meninggalkan kami. Kami duduk dengan Rasulullah dengan beberapa sahabat, tiba-tiba Rasulullah pergi. Fa abta'a alaina, lama enggak balik-balik. Fa khashina, kami khawatir. Takut Nabi kemana, apakah ngambil sesuatu atau buang air kecil atau kemana. Ayuk tata'dunana, takut disekap sama orang, diambil sama orang, lalu didolimi, diapain. Sebelum datang, ini sebelum ada jaminan. Setelah itu ada jaminan Allah akan menjaga Nabi SAW. Ada jaminan Allah ya'simuka minan nas, Allah akan menjaga Nabi Muhammad dari gangguan manusia. Para sahabat Nabi khawatir, mana Rasulullah kok enggak datang. Ini fafazi'na, kami merasa takut. Faqumna, kami berdiri mencari Rasulullah. Fakuntu awwala man faza', awwalu man fazi', aku adalah orang pertama yang merasa ketakutan atas hilangnya Rasulullah SAW. Fakharajtu, kata Imam Abu Hurairah, kemudian aku keluar, abtaghi Rasulullah, aku mencari Rasulullah SAW. Hatta ataitu haitan, sehingga aku sampai kepada kebun yang berbakar. Ada kebun lil ansar, untuk orang ansar. Hadis ini panjang ceritanya. Wa dzakarul hadis, dan disebut oleh Imam Nawawi, hadis ini panjang. Imam Nawawi, ya, hadis ini kalau kita kembalikan kepada kitab Sahih Muslim, hadis panjang sekali, dipotong oleh Imam Nawawi. Jadi memotong hadis itu boleh asalkan tidak merusak makna. Ketemu judulnya, tidak boleh memotong hadis yang merusak makna. Tapi dipotong oleh Imam Nawawi, dan tidak merusak makna di dalam memotong hadis. Dan tidak semua orang boleh memotong hadis seenaknya, apalagi yang tidak mengerti artinya, itu bisa berbahaya. Kalau ngerti maknanya, memotong hadis asalkan maknanya sudah terpenuhi, maka itu boleh dipotong. Ini Imam Nawawi memberikan contoh. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah bersabda, idhab, pergilah kau. Faman laqita wara'a hadzal ha'id, berkata kepada Abu Hurairah, datang, kau masuk ke tempat itu. Kalau engkau menemukan orang yang ada di dalam kaum ini, di wilayah kebun yang disitu banyak penghuninya, ada orang yasyhadu an la ilallah, mereka bersyahadat bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, mustaiqinan, dengan penuh keyakinan, biha, dengan syahadat tersebut, qalbuhu, dengan hatinya, fabasyirhu bil jannati, maka beri kabar gembira kalau dia adalah ahli surga. Dan dijelaskan oleh pensyarah hadis bermacam-macam. Kalau dia orang berdosa segera bertobat kepada Allah di dunia, lalu diampuni. Kalau ternyata dia ahli dosa tidak bertobat kepada Allah, nanti akan dihukum dulu di neraka, tapi akhirnya tetap masuk surga karena ahli iman. Jangan sampai hanya mengandalkan, yang penting saya asyhadu alla ilallah, beres, saya akan menjadi ahli surga. Ia akan menjadi ahli surga, akan tapi urusanmu akan diselesaikan dulu. Urusanmu akan diselesaikan, dihukum dulu di akhirat nanti. Maka dari itu, kita yang berdosa sebelum masuk akhirat, ada hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat, ayo kita segera mohon ampun kepada Allah. Ada tiga hal yang selalu kami ingatkan. Hamba yang beriman itu jaminannya surga. Allah tidak akan mengabadikan seorang hamba yang di dalam hatinya ada keimanan, berasyhadu allallah syahadatan Muhammad Rasulullah, di dalam hatinya. Biarpun dia banyak maksiat. Cuman bedanya apa? Maksiat ini harus dibersihkan dulu. Cuman cara membersihkannya ada di dunia. Selagi kita masih hidup di dunia ini, karena banyak istighfar, mohon ampun, dihapus dosa itu di alam barzah tadi disebutkan, yang katanya sendiri itu amal jelek tidak ke bawah. Karena apa? Sudah diampuni oleh Allah, tidak dihitung lagi. Tapi kalau kita mati dalam keadaan belum minta ampun kepada Allah, akan menemani kita. Dan dalam bentuk sesuatu yang paling mengerikan. Kalau kita melihat di dunia sesuatu yang paling serem, itu lebih serem dari itu semuanya. Begitu sebaliknya amal baik. Kata Imam Qurtubi, banyak riwayat yang didatangkan oleh Imam Qurtubi, amal baik kita akan kita bawa di alam barzah dalam keadaan yang sangat indah,
tidak tahu keindahannya seperti apa. Kalau kita melihat sesuatu yang paling indah di dunia, maka kita ketahuilah itu lebih indah dari itu semuanya. Nah ini, makanya hendaknya kita mohon ampun saat ini di dunia. Jangan sampai dosa-dosa kita yang dilakukan kemarin, minggu lalu, tahun lalu adalah kita bawa ke alam barzah. Kita tidak tahu kapan akan mati. Semoga panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Yang kedua adalah Allah timpakan musibah kepada kita di dunia. Karena Allah sayang kepada hamba tersebut. Ini ahli iman, cuman banyak dosa. Tapi aku pun tidak mau menyiksa di akhirat, sebab saya siksa di akhirat sangat pedih. Baik aku timpakan musibah kepadanya. Dia sakit, anak sakit, bapak sakit, semua sakit, duit habis, macam-macam. Karena Allah sayang, tak tanya dia hanya mengatakan Alhamdulillah. Seperti seorang yang tangannya terputuh karena lepra, kaki terputuh, korengan semuanya, ditemukan di pojok Imam Hasan Basri, ternyata dia mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ajib, semua tubuhmu rusak, potong tanganmu, kakimu terpotong, putus, kemudian korengan. Bagaimana kau bisa mengucapkan Alhamdulillah? Katanya apa? Alhamdulillah aku masih punya hati yang iman kepada Allah dan lidah bisa berzikir kepada Allah. Subhanallah. Kenapa? Iman baginya yang paling mahal. Diberi oleh Allah penyakit di luar dan dia senang. Termasuk para solihin itu kalau tidak sakit seminggu saja nangis. Allah. Takut istidrat, takut dimanja oleh Allah karena mau dihukum di akhirat. Jadi ngerti kalau sudah diberi sakit itu mau diangkat derajatnya atau diampuni dosanya. Ini dua di dunia. Pilih mana? Pilih istighfar atau dikasih penyakit? Istighfar yang banyak, minta ampun kepada Allah yang banyak. Kalau dua-duanya tidak, ketemu nanti di alam barzah dan ketemu nanti di neraka. Sampai beres urusan kita, na'udzubillah. Urusan orang tersebut jangan kita. Kalau sampai beres urusan orang tersebut, baru nanti masuk surga. Karena dia ahli iman, ahli la ilaha illallah. Ini hadis yang terakhir untuk hari ini. Wa an Abdullah bin Amr ibn al-As, dari Sayyidina Abdullah bin Amr ibn al-As bin Umar. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tala qaula Allah azza wa jalla fi Ibrahim, membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang kisah Nabi Ibrahim. Rabbi, ya Allah, innahunna adlalna katsiran minan nasi faman tabi'ani fa innahu minni. Ya Allah, itu berhala-berhala telah menyesatkan banyak manusia. Orang pada menyembahnya, akhirnya mereka masuk neraka. Faman tabi'ani fa innahu minni. Maka yang ikut kepadaku ya Allah akan termasuk golonganku yang selamat. Lihat, Nabi Ibrahim dalam bahasanya begini, ente mau ikut, kalau enggak. Terserah. Itu Nabi Ibrahim kalau bahasa kita. Ente mau ikut, kalau enggak. Kalau mau ikut ayo, kalau enggak. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa qaulu Isa, dan Sayyidina Isa alaihissalam, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalau engkau seksa mereka itu hamba-hambamu, mereka juga hamba-hambamu. Ya urusanmu ya Allah, terserah engkau mau seksa. Wa in taghfir lahum, kalau engkau mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim, engkau adalah sungguh maha perkasa, kuasa dan maha bijak, tidak akan berbuat zalim. Sayyidina Isa alaihissalam, yang beliau adalah simbol kelembutan dan kasih sayang di antara para nabi. Simbol kasih sayang dan kelembutan di antara para nabi. Akan tapi beliau dengan umatnya bagaimana? Ya Allah, kalau mau kau seksa juga boleh, silahkan, itu adalah hambamu. Kalau engkau ampuni, engkau juga maha pengampun, engkau maha bijak. Belum lagi Nabi Nuh. Nabi Nuh di sini tidak disebutkan dalam riwayat ini. Nabi Nuh ngomong apa? Rabbi la tadar alal ardi minal kafirin ad-dayyara. Rabbi, ya Allah, la tadar alal ardi minal kafirin ad-dayyara. Ya Allah, itu orang pada enggak benar diajak, pada enggak mau dengar, sudah hancurin semuanya saja ya Allah. Jangan sampai kau sisakan sedikit pun satu orang yang muter-muter di dunia, maksudnya enggak, jangan sisakan satu orang hidup. Ya, para nabi. Nabi Musa pun yang sangat penuh kasih dan lembut masih ngomong kamu ke siksa-siksa. Tapi bagaimana dengan nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lihat. Farafa yadahi, di saat Nabi Muhammad mendengar firman Allah cerita tentang para nabi-nabi itu, Nabi Muhammad mengangkat tangan dan Nabi Muhammad berkata, Allahumma ummati. Allahumma ya Allah, umatku dan umatku ya. Fabaka, dan Nabi menangis. Faqala Allah azza wa jalla, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan ya Jibril kepada Sayyidina Jibril, ya Jibril, wahai Jibril, idhab ila Muhammadin, pergilah ya Jibril kepada Muhammad.
Wa rabbuka a'lam, dan Allah sudah tahu. Maksudnya aku sudah tahu, tapi datanglah kepada dia dan bertanya. Itu sunnatullah kepada makhluknya itu. Biarpun Allah sudah tahu, masih suruh tanya. Jibril, kau tanya Muhammad, kenapa nangis? Padahal Allah sudah tahu. Fasalahu, kemudian Sayyidina Jibril datang. Mayubkihi, bertanya kepada Nabi Muhammad, apa yang menjadikan Nabi Muhammad menangis? Fa'atahu Jibril. Kemudian Sayyidina Jibril datang kepada Rasulullah, fa'akhbarahu, dan memberikan kabar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril kemudian datang dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setelah itu disampaikan kepada Allah, wa huwa a'lam, dan Allah lebih tahu. Faqala Allah Ta'ala, dan Allah memberikan kabar gembira, ya Jibril, hei Jibril, idhab, kasih tahu lagi ke Muhammad. Idhab ila Muhammadin, kasih tahu kepada Muhammad, inna sanurdika fi ummatika la wala nasu'uka. Katakan Jibril kepada Muhammad, ya Muhammad, inna sanurdik, Allah di sini, inna sesungguhnya kami, Allah, sanurdika, aku akan ridho kepadamu, akan buat engkau rela, aku buat engkau senang wahai Muhammad, fi ummatika, dalam urusan umatmu. Ini jaminan dari Allah. Wala nasuka, dan aku tidak akan menyakiti umatmu karena takut menyakitimu. Allah. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi yang dikatakan Nabi kasih, Sayyidina Isa alaihissalam mengatakan, kalau kau seksa saya, Nabi Muhammad, jangan kau seksa ya Allah. Beri bimbingan petunjuk sampai selamat. Buka pintu maaf. Dia berdosa tapi jangan kau hukum. Ampuni ya Allah. Buka pintu maaf. Dibuka pintu maaf oleh Allah. Nabi menangis. Dan itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang dikatakan anna rahmatul muhda'ah. Aku adalah kasih sayang yang dihadiahkan oleh Allah untuk semesta, bukan bangsa manusia saja. Lam nub'ats Nabi Muhammad, lam nub'ats la'ana, lam ub'ats la'ana, aku tidak diutus oleh Allah untuk mengutuk. Wa inna bu'itsu rahmatan, akan tapi aku diutus sebagai rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kami tidak mengutusmu, aku tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat. Nabi penuh kasih. Dalam hadis diriwayatkan, suatu ketika Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, engkau menangis? Engkau menangis ya Rasulullah? Iya, dan doakan untukku ya Rasulullah. Waktu menangis Siti Aisyah minta didoakan. Ini doanya orang khusyuk. Ud'uli ya Rasulullah. Aku melihat Nabi Muhammad saat itu lagi khusyuk dalam berdoa sampai dibaringin dengan tetesan air mata. Lalu Siti Aisyah minta doa. Doakan aku ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mendoakan, Allahumma ighfir li Aisyata, ya Allah ampuni Aisyah, ma taqaddama min dambiha wa ma ta'akhkhar. Ampuni Aisyah dari dosa yang dahulu dan dosa yang akan datang. Maksudnya ampuni semua dosa Aisyah. Kemudian apa jawab Rasulullah SAW? Nabi mengatakan, ayusuruka du'ai, apakah doaku ini menjadikan kamu senang Aisyah? Ayusuruka du'ai, apakah doaku ini menjadikan kamu senang? Wa mali la yasurruni du'auka ya Rasulullah. Bagaimana tidak menjadikan senang doamu ya Rasulullah? Doamu adalah agar Allah mengampuni dosaku yang dulu dan yang akan datang. Apa jawab Nabi Muhammad? Faqala wallahi, demi Allah, innaha la du'ai li ummati kulla salatin. Itulah doaku untuk umatku setiap kali aku melakukan salat. Allah, pengampunan. Inilah rahmat Allah, kasih sayang Allah. Nabi sangat kasih dengan kita. Pas ini bulan Maulid, pungkasan Maulid, kita dihadirkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Innaha la du'ai li ummati kulla salatin. Doaku untuk umatku setiap kali melakukan salat. Lihat, begitu luas rahmat Allah, kasih sayang Allah, Nabi Muhammad sebagai kasih sayang, dan pintu maaf pun dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala yang memohon ampun. Dan pintu pengampunan ada dua, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pintu keselamatan ada dua, dengan memohon ampun sebanyak-banyaknya dan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini saja insyaallah. Semoga Allah memberikan pada kita ilmu yang manfaat. Kemudian yang mau bertanya dipersilahkan, masih ada waktu beberapa menit. Jazakumullah ahsanal jaza, kami haturkan kepada Al Habib Ja'far dan Buya Yahya. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari,
dan semoga kita semua mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya mari kita memasuki bagian tanya jawab. Kepada para jamaah yang ingin bertanya kami persilahkan. Satu penanya dari jamaah laki-laki dan satu penanya dari jamaah perempuan dengan masing-masing satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ini Buya, saya mau bertanya. Kalau Habib tuh harus diistimewakan, boleh nggak tuh? Maksudnya dilebihkan dari orang biasa gitu. Biasanya tuh anak kecil Habib tuh nakal banget. Apa benar itu harus diistimewakan dalam hukum agama? Dan yang kedua, membunuh hewan yang masih hidup itu boleh nggak? Misalnya ayam yang sedang hidup, katanya beralasan ada penyakitnya harus dibakar hidup-hidup, itu boleh nggak dalam hukum Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, Buya, apa yang harus dilakukan sebagai istri? Ayo, enggak. Sampaikan yang lainnya, biar yang lain banyak. Jika mempunyai suami senang mabok dan main perempuan, baik, semoga Allah. Baik, insyaallah cukup, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. dan suka mukul. Baik, Ibu semuanya. Pertanyaan seperti itu mungkin Ibu bisa tanya langsung secara supaya tidak ya. Jadi ini adalah semuanya, semoga Allah mengampuni semuanya. Ya. Baik semua yang mau bertanya, jika itu ada sangkut pautnya dengan permasalah pribadi atau orang, jangan disebut sehingga orang nanti menuduh atau membuat prasangka buruk kepada seseorang. Kita bercerita bisa ada seorang suami, bagaimana seorang istri ya. Selalu saya ingatkan supaya tidak berbicara sampai orang lain nanti prasangka buruk. Dan itu bukan, saya tahu ibu itu, bukan suaminya. Dia menceritakan saudarinya, dia menceritakan temannya, dia punya suami tidak baik. Akhirnya temannya selalu ngadu, bukan ibunya. Jangan salah paham makanya. Cuman nanti ada kaidah dalam bertanya. Bahwasanya kalau bertanya jangan mengatakan, Buya saya berzina bagaimana? Bukan begitu. Buya suami saya berzina, tidak. Jadi harus ditutup masalah aib. Dan ibu menangis bukan karena ibu itu temannya pernah bertanya, pernah ini mengadu pada saya, temannya itu sangat baik, cuman suaminya begitu mabuk dan suka main perempuan. Nah ini mungkin karena saya saking cinta dengan temannya sampai ibunya menangis, bukan karena suami ibu nggak benar, jangan prasangka buruk. Baik, insyaallah. Baik ya. Jadi harus ada adab bertanya. Baik. Masalah hubul abaib. Nah, ini pembahasan nih. Mungkin baru datang ini, baru majelis insyaallah. Enggak apa-apa. Baru majelis, pertanyaannya paling inti, paling penting. Masalah mahabbah ahli bait. Nabi yang memerintahkan, Nabi tidak minta apapun. La yakumul ajra illa al-mawaddata fil qurba, kecuali bagaimana engkau bisa menyambung tali kasih. Lihat, Nabi tidak mengatakan beri duit, beri ini, tapi mawaddah dulu. Tapi kalau sudah mawaddah, ada cinta, akan beres semuanya. Di saat Habib salah gimana? Di saat Habib ini. Jadi mawaddah dulu. Dalam hadis Nabi SAW, waktu Nabi memegang Sayyidina Husain, mencium bibir Sayyidina Husain dan mengatakan, Allahumma inni uhibbu Husaina. Ya Allah, aku mencintai Husain, fa'ahibbahu wa ahibba man ahabbahu wa dzurriyyatahu. Ya Allah, aku mencintai Husain. Dicium. Dan cintailah Husain, cintailah Husain, dan cintailah yang mencintai Husain dan dzurriyyahnya dan keturunannya. Jadi ada mahabbah. Cuman mahabbah ini harus dijelaskan. Ada Habib yang nakal katanya begitu. Ada Habib nah, itu dia manusia memang. Cuman cinta tidak boleh berubah.
Cuman kadang-kadang menjadi kedengkian, wah Habib nih pasti gitu Habib. Nah ini sudah masuk kedengkian yang tidak diperkenankan. Habib lagi itu pasti. Kadang-kadang kalau Habib bermaksiat tepuk tangan, wah Habib memang gitu Habib lah. Berarti hati kita sudah enggak benar. Kita ingat kita pernah tanya kepada guru Al Habib Abdullah bin Muhammad Bahrun, gimana nyikapi jika ada habaib yang tidak benar dari habaib ye yang nakal. Suruh melihat, pandang dia seperti kau melihat anakmu. Kau apakan anakmu? Kau buang? Tidak. Akan tapi akan kita benahi. Kita akan berjuang untuk menyelamatkan. Kita tolong kalau cinta. Di saat baik wajar, baik. Mungkin kalau dengan habaib baik memang betul gampang. Cuman ini pertanyaan mendasar itu penting. Kalau habaibnya lagi nggak baik bagaimana? Bukan berubah kau menjadi benci, apalagi kau tepuk tangan karena Habib melakukan kesalahan tuh Habib tuh. Itu ada kedengkian yang tersembunyi dan naudzubillah dengki dengan duriahnya Nabi. Kalau salah tetap kita katakan salah, akan tapi caranya bagaimana agar habaib tersebut bisa kembali ke jalan yang Allah ridhai dengan cinta, dengan kasih. Wong dengan umat Nabi Muhammad saja kita harus membawa mereka dengan penuh kasih dan cinta. Bagaimana dengan habaib tidak dengan kasih dan cinta? Tentu lebih dengan kasih dan cinta. Maka mawaddah dengan kelembutan, dengan kebaikan, dengan ini. Dan jangan menggunjing habaib sampai terjadi kebencian dengan habaib. Dan memang kita menemukan ada katanya habaib yang seperti itu. Sehingga akan tapi menjadi antipati kepada habaib. Nah itu diuji oleh Allah. Alhamdulillah kalau Bapak Ibu ketemu habaib yang baik-baik. Tapi pangkatnya lebih tinggi kalau ketemu habaib yang enggak baik tapi bisa tabah dan bisa membawa habaib kepada kebaikan. Tapi ingat jangan berubah. Karena habaib manusia. Bergaul dengan macam-macam. Ada yang enggak ngaji, tapi bukan berarti dengan enggak ngaji lalu kita jadikan alasan untuk merendahkan habaib. Kata mereka punya nasab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambung Nabi. Darahnya sambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka cinta ini harus diterjemahkan dengan cinta yang benar. Cinta yang salah, Habibnya pengen mabuk, Habib nih kasih duit mabuk dah Habib. Ini kurang ajar namanya. Nabi bahkan marah, kau mengambil petunjuk dariku, anak cucuku kau rusak. Marah Rasulullah. Jadi makna kecintaan harus diistimewakan. Iya, maknanya diistimewakan memang dari cinta. Misalnya mohon maaf, kalau kita punya duit hanya 1.000, yang satu bukan Habib, yang satu Habib, tentu didahulukan Habibnya. Kenapa? Mendahulukan maknanya didahulukan dalam hal ini. Cuma dalam keadaan tertentu dianggap kalau sama-sama kalau duitnya 200.000 Habib boleh dibagi rata karena sama-sama butuh, boleh. Tapi di saat butuh mendesak harus didahulukan. Jadi artinya apa? Banyak hal. Urusan materi, urusan kasih sayang, urusan perhatian, urusan ini harus dibedakan kalau ini adalah dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu urusan hati. Sebab sekarang memang muncul juga ada kedengkian-kedengkian. Dan para habaib yang soleh-soleh, yang baik-baik juga marah dengan habaib yang enggak benar itu. Karena itu musibahnya lebih besar lagi kepada orang awam. Jadi benci kepada habaib. Mereka para habaib juga marah. Sampai ada habaib yang ganggu. Siapa itu mau dicari? Jangan rusak habaib. Habaib itu dakwah ke sana kemari, kamu rusak. Sampai suatu ketika kita masuk ke rumahnya seorang tokoh. Hanya kebetulan saya membawa, itu langsung ditutup pintu karena bawa Habib katanya. Lah, bawa Habib ditutup pintunya. Karena ada Habib, jangan bawa Habib ke sini. Nah ini ada orang yang benci semacam itu adalah orang yang sangat rugi. Baik ya, habaib adalah dzurriyyah cucu Nabi SAW dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain sampai yaumul qiyamah. Dan jangan seperti sebagian orang yang mengatakan cucu Nabi nggak ada. Itu adalah salah besar dan itu adalah bertentangan dengan Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri waktu Nabi Muhammad dikatakan nggak bakal punya keturunan, Allah menurunkan ayat inna syani'aka huwal abtar, yang ngomong kau tidak punya keturunan Muhammad, dia sendiri yang enggak punya keturunan, dia tidak punya keturunan. Dan Nabi Muhammad punya keturunan dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ini adalah keistimewaan. Dan hadis mahabbah Sayyidina Husain, kalau pengen tahu lihat maktal terbunuhnya Imam Husain, itu baca lengkap 2,5 jam. Buya punya cerita tentang Sayyidina Husain, versi kita ahli sunnah wal jamaah dari awal sampai akhir, sampai bagaimana Sayyidina Husain mendapatkan kesyahadahan, mati syahid di padang Karbala. Baik, ini masalah cinta kepada ahli bait Nabi sallallahu alaihi. Hadis yang banyak sekali. Hadis tsaqalain. Bahkan hadis tsaqalain lebih sahih daripada hadis inni tarikun fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kita Allah wa sunnati. Sahih. Tapi kitab Allah itrati sahih dua-duanya dan tidak bertentangan. Karena dari masa ke masa habaib dengan sunnah tidak jauh. Kalau ada yang nyeleweng tentu dari bukan habaib juga banyak yang nyeleweng. Kenapa tidak kita hitung juga? Kenapa harus habaib yang dihisab? Karena ada kebencian habaib itu nyeleweng. Orang selain habaib yang nyeleweng juga penjahat juga ada.
Cuman seolah-olah selain habaib salah, benar semuanya. Enggak juga. Ini manusia punya yang maksum hanya Rasulullah. Habaib salah, tapi mahabbah harus ada. Bahkan harus kerinduan kita untuk menolong mereka lebih besar lagi. Karena itu adalah cucu Nabi. Kita ngambil hidayah dari Nabi. Kita ingin selamat melalui Nabi. Bagaimana kita melihat cucu Nabi nggak selamat kalau kita biarkan? Ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ya. Itu adalah masalah habaib dan ahli bait. Ada Habib Ja'far. Habib Ja'far mau nambah ini. Mik, kasih mik. Atau cukup. Biar yang ngomong selain Habib Ja'far. Insyaallah. Baik, insyaallah. Kemudian membunuh binatang, membunuh dengan membakar la yu'adzibu bin nar ila rabbun nar. Tidak boleh membakar api neraka, tak boleh membakar binatang hidup-hidup. Tapi kalau binatang sudah mati untuk dimusnahkan karena penyakit dan sebagainya adalah boleh. Kalau membunuh binatang dengan membakar tidak diperkenankan. Dikatakan itu adalah haram. Sebab yang berhak membakar adalah siapa? Hanya Allah di nerakanya. Jadi bunuh, kalau memang itu membahayakan, dibunuh dulu baru nanti kamu dibakar untuk menghilangkan jejak penyakitnya. Itu bukan sesuatu yang terlarang. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kemudian ibu yang bertanya tentang apa tadi? Tentang saudarinya, temannya itu yang suaminya mabuk dan sebagainya. Baik. Sebenarnya kalau kita tarik kembali ke awal, kalau pengen menyalahkan tidak serta-merta kita menyalahkan orang lain. Itu kan kaidah. Kaidah pertama. Ada seorang istri ngadu, suami saya mabuk, sholat dan sebagainya. Kita bertanya kepada pertanyaan dulu, gimana? Yang milih siapa? Cara milihnya benar atau enggak? Hanya karena ketemu di internet menikah, hanya ketemu di konser nikah, itu salahnya ngambilnya. Nah ini salah awalnya. Biasanya salah awal. Makanya Nabi SAW itu ngajari kalau membangun rumah tangga, harus bahannya yang benar. Seperti kayak bangun bangunan, bahannya yang benar. Enak, keramik paling bagus, semen bagus, keker, ilmunya bagus. Lah bahannya rusak. Maka Nabi mengatakan tungkahul mar'atu li arba'in jamaliha wa maliha li hasabi alitina. Agamanya nomor 1. Ganteng boleh. Dini fatfar bidadid dini taribat yadak. Ganteng. Boleh milih yang ganteng, berduit. Kemudian perilaku yang baik, agama. Dan Nabi Muhammad pakai kamal ini jamaliha, memang kadang-kadang orang terpesona ganteng dulu sebelum tahu rekeningnya memang. Baru limaliha, duitnya berapa, kerjaannya apa, mapan atau tidak mapan. Ini biasanya pertanyaan mapan atau tidak mapan. Yang ketiga adalah hasab. Hasab mengatakan, sebagian mengatakan itu nasab, sebagian mengatakan itu adalah perilaku, watak dan sifat. Sebab ada orang wataknya marahan, ada ya. Suruh pilih mana ibu? Punya suami, adik-adikku. Suami yang ganteng, banyak duit, ilmunya banyak, alim, cuman sifatnya keras yang satu. Yang dua sifatnya lembut. Pilih mana? Lembut. Ya itulah hasab di situ. Pilih. Makanya ini perlu tahu. Kemudian yang keempat adalah agamanya. Lah ini sama, laki perempuan juga begitu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah ditanya oleh seorang anak kecil, apa kewajiban bapak kepada anaknya sebelum anak itu lahir? Dijawab oleh Sayyidina Umar bin Khattab, kewajiban bapak, hei anak yang muda, kewajibanmu kepada anakmu sebelum anakmu lahir apa? Memilih ibunya yang baik. Ini adik-adikku, milih bapaknya yang baik. Jangan mudah terbedaya. Hanya gara-gara naik mobil, wah datang dilamar pakai mobil, atau mobil rental kapok. Terpesona dengan gebiar. Pakai kartu nama direktur. Ada kejadian datang ini, kartu direktur. Karena buat kartu nama direktur palsu. Dibawa ke Jakarta sana, rumahnya ngontrak terus katanya Pak. Belum selesai, rumahnya masih dibangun. Sampai bosan dikembalikanlah direktur palsu. Direktur kontrakan. Baik, jadi hati-hati ya adik-adikku milih. Baik, sekarang selesainya penyelesaiannya gimana? Maksudnya begini, kalau sudah ada orang ngomong Buya saya sudah terlambat, hadir pengajian pun baru akhir-akhir ini, dan saya sudah terlanjur punya anak 2. Kemudian bahan saya sudah terlanjur salah ini. Ini bagaimana ini? Gimana cara penyelesaiannya? Ada. Bawa ke tempat ini untuk bengkel. Ini dulu bengkel. Makanya Bapak Ibu kalau ngaji jangan sendirian, karena di sini akan belajar semuanya. Suami belajar semakin baik, istri belajar semakin baik. Jangan ibu yang bengkeli berantem. Saya ngaji, Bapak dengar, ini ceramah dari Buya. Assalamualaikum. Ya nggak didengar lah. Bapak-bapak juga begitu. Mama sini mama. Anak dengar Habib Ja'far tadi harus dibeneri istri.
Nyampaikan, didudukkan istrinya, ngajak gelut, ngajak berantem. Paman, bawa ke sini, nanti datang semuanya. Makanya upayakan bawa ke tempat yang baik. Biarpun hanya untuk nganterin dulu, Ibu. Jangan suruh ngaji, Bang, anterin saya. Cuman harus ada mukaddimah yang bagus. Jadi kalau ada suami yang tidak baik, bawa ke tempat yang mulia. Cuman caranya tidak langsung. Kalau langsung ya nggak mau. Apaan tuh? Ya mula-mula, mungkin seminggu sebelumnya Ibu sudah micitin masak yang enak. Bang, Ahad pagi anterin Bang ya. Iya, ya, anterin. Tapi Ibu baik, senyum, tak Ibu nganterin. Cuman ini takut ketahuan sama yang nakal itu ini. Ini strateginya Buya ini. Nggak denger radio, yang nakal nggak denger. Baik kah? Makanya dibawa suruh nganterin. Seminggu pertama nganterin tidak apa-apa. Sudahlah sambil beli sate ibu-ibu yang di luar sana biar satenya kebeli. Ya. Nah, ini pertama, kedua, ketiga sampai sebulan, sampai 2 bulan, Bang masak di dalam sana, di luar sana. Cobalah masuk ke dalam, Bang. Nanti ingin dengar, ini bisa paling depan. Bukan ini loh ini. Bisa menjadi yang paling depan nanti, insyaallah. Ini Mas Oleh dari dulu ini. Jadi ibu, kalau ada suami bersalah itu langkah pertama bukan harus kita cerai dan sebagainya. Kita punya tugas untuk berdakwah. Ku anfusakum wa ahlikum, keluargamu. Jadi harus kita himbau. Kita ajak kepada kebaikan dengan bermacam-macam cara. Kita libatkan pertama kita dengan diri sendiri dengan seperti ini. Kalau ternyata tidak bisa, mungkin kita harus datangkan orang ngajak bicara yang baik. Dari hati ke hati, ngomong tentang kemuliaan dan sebagainya. Kalau ternyata suami memang derajat faseknya sudah luar biasa, dibenerin tetap nggak bisa. Dibenerin nggak bisa sudah. Dibawa ke majelis ilmu nggak bisa, semuanya dagang. Jangan menjadi orang bodoh. Jangan menjadi orang bodoh. Ketahuilah kalau di rumah kita ada orang yang sudah tidak diajak bener kok tidak bisa, maka yang bakal rusak nanti anak-anak kita semuanya. Allah memberikan jalan, mungkin dia tidak cocok untukmu. Pisah. Pisahnya karena kebaikan. Berpisah karena kemuliaan. Tapi jangan pisah ini dikit-dikit, wah suami saya nggak sholat langsung cerai. Wah ini nggak bener. Diajak dulu, karena apa? Memang waktu ngambilnya kita jelek, langsung berubah baik juga nggak bisa. Ada pendidikan. Tapi kalau sudah dididik tetap dia mau sama seorang suami punya istri, suruh sholat nggak mau, masih mabuk, kurang ajar, gunjing. Diingatkan, istriku tercinta sayang, pakai surat, pakai nasihat. Kalau dinasihati masih nggak mau, nasihati nggak mau, dikasih tempo. Neng, kayaknya kita harus punya waktu untuk berpikir lebih jernih lagi. Saya pengen jadi suami istri yang dunia akhirat. Saya jelek, saya banyak dosa, tapi saya masih pengen ngaji. Semoga saya bisa selamat. Tapi kamu neng ngaji, diajak ngaji marah-marah, di rumah marah, ini sholat enggak dan sebagainya. Sekarang saya kasih tempo 1 bulan, 2 bulan. 2 bulan. Kalau dalam 2 bulan ini saya tidak mampu didikmu, bahasanya begitu. Jangan, kalau kamu tidak baik, jangan begitu. Kalau dalam 2 bulan ini kok saya tidak mampu mendidikmu, berarti saya harus mengundurkan diri untuk tidak mendidik kamu. Bahasanya yang halusnya. Kalau dalam 2 bulan saya tidak bisa mendidikmu, berarti saya harus undur diri. Saya menyerah deh, tak serahkan ke Pak Hakim, bahwasanya saya telah tidak siap untuk mendidikmu. Selesai, mikir ya, ditinggal. Karena suaminya nggak punya ketegasan, halah paling dia juga mau, saya jelek begini juga mau, saya nakal juga mau, ngapain takut-takut? Suami harus tegas, tapi jangan dikit-dikit main cerai. Diupayakan dulu. Karena apa? Kita ingin bangun rumah di dunia dan di akhirat. Perzinaan semuanya. Dan kalau masalah perzinaan, termasuk yang lainnya, juga di samping harus koreksi diri, ya, harus koreksi diri juga. Memang harus kita dekatkan kepada Allah, tapi tidak cukup mengajari suami dekat kepada Allah. Akan tapi sebagai seorang istri, bagaimana dia juga harus punya pelayanan yang baik kepada seorang suami. Kadang-kadang istri zaman sekarang itu, masya Allah, yang tidak pernah ngaji maksudnya. Kalau yang ngaji masalah, yang tidak pernah ngaji, Allah, kalau sudah punya anak 1, 2 itu, aduh. Sudah baku saja kok, ngapain dandan. Dandannya kalau hadir pengantin. Kalau sudah ketemu suaminya, masya Allah, daster robek. Subhanallah. Gimana suaminya? Suaminya sementara kurang iman. Cobalah dandan. Ya, kalau tidur, mestinya kan kalau lagi suami pulang tuh tidurnya sudah siap bersih. Zaman sekarang pakai masker ditempelin.
Nah, kayaknya master rambutnya dia ada obat peditoknya. Pakai produk enggak boleh produk. Pakai obat kutub al-bahjah. Nah, ini lihat, jangan begitulah, Bu. Tapi ini mumpung ada Habib Ja'far yang begitu, angkat tangan mau didoain. Jangan gitu ya, tolong, servis itu penting, Ibu. Saya ajarkan bahasa servis itu penting, pelayanan kepada suami dalam keadaan apapun. Ketahuilah, itu adalah berangkat dari cinta. Kalau cinta yang dalam, Bu, orang ngantuk jadi melek. Ngantuk, Bang, ngantuk. Innalillah. Lihat, paham tak makna cinta? Yang takut jadi berani, yang lemes jadi kuat, yang malas-malasan jadi giat. Itu karena ada gelora cinta, ada kekuatan cinta di dalam hati. Sampai suami datang, ini termasuk, mohon maaf ini, sebagian para istri tidak peduli masalah ini. Sehingga suaminya sudah pulang seminggu sekali, sampai di rumah istrinya tidur duluan. Apa itu? Dandan enggak. Sudah begitu lupa habis bikin sambal terasi enggak cuci tangan. Makan pete belum sikat gigi segala macam. Mohon maaf, ini kadang-kadang seorang istri itu cuek, sudah ada peduli itu semuanya. Wanita, maka tolong maaf. Ini termasuk, jadi tidak cukup orang belajar ilmu, akan tapi harus sebab di rumah itu ada. Majikan suami merasa nyaman, kerasan, aktif seorang istri itu, inovatif, cerdas dalam bercinta istri itu. Memang seorang wanita dalam keadaan haid tidak boleh digauli oleh suaminya. Sudahlah ikut pendapat yang paling gampang. Yang penting jangan dimasukkan ke tempat tersebut. Akan tapi seorang istri yang cerdas bisa memuaskan suaminya dengan macam. Itu adalah ahlinya kalau suami istri bisa ngerti. Apakah dengan tangannya atau dengan macam-macam, pokoknya jangan masuk ke tempat itu. Selesai. Mohon maaf, ini majelis mulia. Cuman kadang-kadang istri itu kalau sudah haid itu sholat, ngelayani suami, sampai sarapan paginya libur. Innalillah. Gimana ini? Senantiasa harus dandan di saat ada suami. Kalau mau pakai masker waktu suami kerja, begitu. Lagi suami pulang 1 jam sudah dandan semuanya. Ini istri. Ketahuilah wahai istri yang solehah, istrimu tidak cukup dalam mencari kepuasan hanya urusan seks saja. Itu hanya kambing tuh. Tapi dia jika pengen mendengar kalimat yang indah telinganya, hidungnya pengen mencium bau yang harum, ya enggak? Matanya ingin melihat pandangan yang indah. Ini coba itu. Kenapa kok suami ke sana kemari? Karena apa? Saya kalau di rumah sudah ketemu gendruwo itu ya. Cijas. Itu rapi kalau pakai kerudung, kalau dibuka, wow. Rumahku tuh ada seperti itu. Sampai orang cerita, Buya tolong nasihati Buya. Ada salah satu teman itu, Masya Allah, kemana-mana bawa lang sangit. Kalau dibuka, astagfirullah. Ibu jangan begitu. Suami ibu itu nahan itu cuman karena suami ibu baik, sabar. Sama baik ya. Jadi itu diantaranya, Ibu. Suami tidak cukup diajari ilmu, tapi sebagai seorang istri tolong pengabdian kepada suami dalam banyak, dalam semuanya adalah dinilai oleh Allah sebagai kemuliaan. Dan semuanya adalah kemuliaan dan harus dipahami ini wahai para istri. Kita ada silsilah untuk anak-anak kita yang sudah menikah. Bagaimana termasuk pelayanan yang khusus ini. Dan upayakan semuanya harus dipersiapkan. Ya ada menghindar dari sesuatu yang mohon maaf mendatangkan aroma. Memang aroma kita sudah tidak baik memang, cuman jangan dibiarin begitu saja tambah gak karu-karuan. Minimal dikurangi gitulah. Memang keringat kita tidak wangi. Keringat Rasulullah yang wangi. Tapi dikurangi. Sama bapak-bapak juga begitu. Ada egois. Sampai istri ngomong, Buya saya sudah enggak, kalau sudah sama suami sudah enggak semangat plus. Kenapa? Ini mungkin suaminya. Allah, suaminya kadang-kadang hanya pengen senang sendiri. Kalau mendatangi suami istri, datang itu. Dia tidak pernah berpikir sudah mandi atau belum, bersih diri belum, dan sebagainya. Sikat gigi. Nabi Muhammad saja sudah ganteng, bersih. Kalau masuk kamar Siti Aisyah, beliau tidak lupa pakai siwak. Maknanya membersihkan mulut beliau. Padahal mulut beliau adalah sangat bersih. Kenapa? Kalau sudah suami istri, mungkin mencium, mungkin memeluk, dan seterusnya. Sehingga meyakinkan di hadapan Siti Aisyah, kalau dia sudah siap dengan kebersihannya. Kenapa tidak itu semuanya? Jadi bangun di rumah yang baik, Ibu. Sekarang perempuan lagi, bodoh lagi. Ngajak rekreasi sama suaminya ke pantai. Ini saya sampaikan, ini tidak ada. Wanita bodoh.
Kalau sudah ke pantai, sadar tidak di pantai kan banyak perempuan yang mandi. Itu kadang tidak disadari itu. Lah, ya kayak gitu makanya. Sudahlah kalau ada suami nggak benar juga koreksi dulu lah perempuan. Biarpun para bapaknya harus cambuk juga nanti. Itu lain. Tapi kita harus sebagai seorang istri juga koreksi. Dipikir datang ke pantai ngobrol sama istrinya, tapi matanya ke sana. Iya. Bisa ngomong ajiban dia. Aduh istri. Bisa begitu. Jangan dianggap sepele. Sebelum kita di Weru mengatakan apa? Pintu yang paling besar untuk masukkan kekotoran di hati dan perilaku adalah mata. Orang berzina tidak seperti-mata berzina. Akan tapi melihat dari pandangan maklab, khayalan, terus renungan, kemudian sampai keinginan, kemudian usaha sampai berzina dari mata. Ya ini termasuk ibu ya. Jadi kalau ada suami yang begitu, tidak cukup diberi ilmu, akan tapi juga harus diberi dari di rumah sendiri itu. Para suami pun demikian. Cobalah kemana-mana pakai minyak wangi. Sehingga kalau istri pulang itu sudah tahu 10 meter. Belum suami saya minyaknya khas. Tapi ada lagi seorang istri tahu sama suaminya. Suamiku datang. Lah kok tahu? Keringetnya khas. Dan ini masalah rumah tangga ini masalah pelik. Sehingga dalam perjalanan dakwah kami, 2 hal yang selalu kami tekankan. Yang satu adalah membangun rumah tangga yang indah. Yang kedua adalah mendidik anak. Dua-duanya ini adalah pilar terpenting dalam rumah. Untuk membangun negara yang besar. Bukan kehidupan di dunia sampai di akhirat pun adalah di dalam rumah tangga. Ada pertanyaan lagi tertulis? Ada permintaan khusus minta. Ada yang tanya, boleh, jangan lama-lama tapi pertanyaan dikit dipotong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, tadi dari banyak hadis kan banyak menceritakan tentang keutamaan umat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan artinya jaminan surga dan sebagainya. Akan tapi Buya sendiri pernah menceritakan bahwa nanti di hari kiamat itu kan ada orang yang mengaku umat Nabi tapi tidak diakui oleh Nabi, Buya. Dan kalau kita lihat kondisi saat ini kan ya, artinya banyak orang yang memang sebenarnya adalah umat Nabi Muhammad, akan tetapi dikarenakan tidak banyak tahu dan mungkin karena pendidikan yang salah, keawaman itu ya, sehingga mereka memang tidak banyak mengerti tentang Rasulullah SAW. Nah, apakah dengan kondisi yang seperti itu pun mereka tidak akan diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, Bu ya? Dengan ketidaktahuan karena ya itu tadi lingkungan, pengaruh dan sebagainya, sehingga kadang memang banyak anak-anak kita ataupun ya mungkin bukan cuma anak-anak kita, bahkan orang dewasa pun yang kadang lebih kenal selain Nabi, orang bahkan musuh-musuhnya Nabi daripada Rasulnya sendiri, Bu ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan tentang pengakuan dari Nabi, dan itu betul. Semua umat pengen diakui oleh Nabi. Waktu di dunia saja Sayyidina Musa alaihissalam pengen jadi umat Nabi Muhammad. Sayyidina Musa berdoa di saat menemukan di lembaran-lembaran suhuf, mengatakan Allahumma ja'al min ummati, ya Allah jadikan umat mewah itu umatku. Karena ada cerita tentang umat teristimewa, umat dengan kelebihan, umat dengan pahala lipat ganda. Sayyidina Musa pengen ya Allah jadikan itu umatku. Sampai berkali-kali akhirnya dijawab oleh Allah, Musa itu bukan umatmu, innama hiya min ummati Ahmada, tapi itu umatnya Nabi Muhammad. Karena umat Nabi Muhammad mulia, Sayyidina Musa berdoa, Allahumma ja'alni min ummati Ahmada, ya Allah jadikan aku umatnya Nabi Muhammad. Nah, umat Nabi Muhammad istimewa. Cuman ketahuilah banyak nanti didustakan. Dalam riwayat Nabi mendustakan, nerima. Bahkan Allah sendiri yang pernah kami hadirkan, Imam Bukhari meriwayatkan 3 orang yang secara lahir menjalankan sunnah Nabi, maka gak cukup ittiba ngikuti Nabi, harus kuncinya cinta ke Rasulullah. Lihat, ada 3 orang, yang satu adalah orang berjihad di jalan Allah, mati di medan laga. Yang kedua seorang menuntut ilmu Al-Quran sampai menjadi seorang alim. Yang ketiga adalah orang kaya raya bersedekah. Ternyata di hadapan Allah, Allah berfirman, kadzibta, kau berdusta, kau berperang di medan laga hanya pengen disebut sebagai pahlawan. Allah tersembunyi di dalam hatinya. Yang kedua adalah kadzibta, kau berdusta, kau menuntut ilmu hanya pengen disebut sebagai kiai, dia mengeluh-elukan undangan sana ribuan, cium tangan bolak-balik majelis yang gede, dan kau sudah bangga dan selesai urusanmu di dunia, kau tidak mendapatkan apa-apa di akhirat. Allah. Yang ketiga adalah orang bersedekah banyak-banyak, padahal semuanya menjalankan sunnah Nabi, ngaku umat Nabi, bahkan Nabi dipakai stempel. Nabi dipakai. Termasuk topik terakhir kita adalah bagaimana orang sering
Perayaan Maulid Nabi bukan untuk mengagungkan Nabi, tapi untuk mengagungkan dirinya. Ini maulid terbesar. Oh, maulid terbesar adalah Maulid Al-Bahjah. Pengennya ngagungkan Nabi, tapi tidak Nabi yang diagungkan. Ngagungkan diri sendiri, musibah. Tidak diaku oleh Nabi SAW. Innalillah. Baik. Nah, tenang. Kalau ada umat di tengah begini tidak kenal Nabi, ya tidak dikenal secara sungguhnya. Kecuali memang kita hidup di tengah hutan. Bahkan kalau kita hidup di tengah hutan, tidak mendengar seruan Islam, biarpun nyembah berhala, dia selamat. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Orang di tengah hutan yang tidak pernah kenal syariat Islam, nyembah apapun mereka akan selamat. Allah tidak akan menyiksa mereka. Tapi Allah sudah menjadikan kita dan anak kita dekat dengan masjid, kiai, ulama, nggak ada kata maaf. Kecuali harus mau belajar. Jangan dibuka celah ini, nggak ada celah memang. Jadi anak kita harus kenal agama. Kalau tidak kenal agama, tidak kenal Rasulullah, tidak ditakut oleh Nabi Muhammad. Nggak ada di sini. Karena apa? Sudah banyak majelis ilmu. Bahkan sarana menuntut ilmu juga banyak. Mulai dari yang namanya internet, yang kenal di dunia internet. Ya kan? Media-media banyak, radio, televisi juga ada. Semuanya ada. Dan majelisnya para ulama pun juga dibuka selebar-lebarnya. Ada majelis hari Ahad, Sabtu, Senin, Selasa, dan seterusnya masih ada. Maka kalau tidak mau belajar, tidak ada kata maaf. Akan penyesalan nanti di saat Nabi tidak mengaku. Na'udzubillah. Semoga. Nah, maka dari itu ibu bapak, kenalkan anak kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenalkan dengan sesungguhnya, dan rugi kalau anak kita ajari bermacam-macam ilmu untuk berjaya di dunia, tapi tidak kita kenalkan Nabi Muhammad, dia akan rugi dan akan menyesal. Wallahu a'lam bishawab. Pengen tambahan dari Habib Zabar, nasihat dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Tadi pertanyakan ibu tadi yang dikatakan Rasul, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua, kata Allah ya Muhammad, semua umatmu akan aku masuk surga bersama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah. Siapa ya Muhammad nanti di akhirat itu yang akan dimasukkan Allah ke dalam surga bersama Nabi Muhammad? Rasulullah jawab, qala man ata'ani dakhalal jannah. Orang yang kelak nanti akan dimasukkan Allah syurga ni, orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah yang dikerjakan Nabi Muhammad. Jadi seperti majlis taklim, ya silaturahim, kalau orang sakit dikunjungi, ya kan? Kalau orang meninggal disalatkan, bawa sampai dikubur, itu sunnah Nabi. Ya, dan lagi sunnah Rasulullah, kalau ibu-ibu masak lauk pauk itu banyak kuahnya, kasihkan kepada tetangga, itu sunnah Rasul. Jadi Rasulullah berkata, siapa lagi ya Muhammad yang kelak di hari kiamat yang tidak dimasukkan Allah syurga? Rasulullah jawab, qala man asani faqad aba. Orang-orang yang enggan masuk surga Nabi Muhammad, orang-orang yang tidak mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi Muhammad. Dalam hadis lain kata Rasulullah, saya ti'ala ummati zamanun ummati yadda'i min ummati Muhammad walakin maitin. Kata Rasulullah, nanti di akhir zaman banyak orang mengaku saya umat Muhammad, saya umat Nabi Muhammad, tapi dia tidak mengikuti sunnah Nabi. Kata Nabi Muhammad, wa hum la yanaluhum syafa'ati yaumal qiyamah. Orang yang mengaku umat Muhammad tapi tidak mengikuti umat nanti, kata Rasulullah, mereka nanti kelak di hari tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah. Ya baik, mudah-mudahan insyaallah. Ya Bu ya, saya sekali lagi saya mengimbau kepada Bapak Ibu sekalian, ya tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah. Suami didik istri yang benar. Macam mana kita ingin menjadikan istri yang saleh dunia akhirat, tergantung pada suami. InsyaAllah kalau suaminya taat kepada Allah, istrinya taat kepada Allah, InsyaAllah anak-anak menjadi anak yang saleh, yang beriman dunia akhirat. Terima kasih. Ya, kita tutup dengan doa dan nanti akan ditutup dengan Habib Ja'far. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la tahdhurna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ingatkan kami ya Allah. Tunjukkan kami kepada kekurangan kami dan dosa-dosa kami Allah. Dan sadarkan kami akan begitu dahsyatnya hukuman-Mu di akhirat. Agar kami semakin takut kepadamu untuk bermaksiat dan agar kami mudah untuk mohon ampun kepadamu ya Allah.
Kami sering melakukan dosa setiap hari ya Allah, setiap saat ya Allah. Cuman kadang kami sering lupa kalau hukuman-Mu sangat pedih. Ya Allah, kami tahu Engkau Maha Pengampun ya Allah, akan tapi kadang kami sering mengentengkan dengan pengampunan-Mu ya Allah. Maka kami mohon ampuni kami dengan sesungguhnya. Dan terus ya Allah, kami mohon tambahkan rasa takut kami untuk bermaksiat ya Allah. Dan ampuni dosa kami dan dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami semua ya Allah. Dan kami mohon semua yang datang ke tempat ini Allah, sejahat apapun, sejelek apapun, Engkau Maha Suci. Sejelek apapun mereka, Engkau adalah Maha Suci ya Allah. Maka sucikan perbuatan mereka, ampuni mereka ya Allah. Dan rubahlah mereka semua yang ada di sini ya Allah. Jadikan mereka orang-orang soleh yang Kau cintai. Ya Allah, Engkau Maha tahu kami semua ya Allah. Engkau yang memiliki kami ya Allah. Engkau yang memiliki hati kami. Maka ya Allah, jaga hati kami dari bermacam-macam penyakit hati ya Allah. Jauhkan kami dari berprasangka buruk kepada sesama kami. Jauhkan kami dari mendengki kepada sesama kami. Jauhkan kami dari dendam kepada sesama kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, jika ada di antara hamba-Mu yang berbuat zalim kepada kami, menyakiti kami, menfitnah kami, menggunjing kami, kami mohon ya Allah, jangan Kau timpakan musibah kepada mereka dan ampuni mereka ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Dan berikan kesadaran kepada mereka. Dan sungguh kami tidak rela jika mereka Kau hukum ya Allah, karena berbuat zalim kepada kami. Dan kami mohon berikan kami ya Allah ketabahan, berikan kami kesabaran, dan berikan kepada kami ya Allah kasih sayang yang sesungguhnya kepada sesama kami. Ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karena-Mu. Dan kami mohon jika ada di antara yang hadir yang mempunyai kehidupan rumah tangga dengan penuh pecekcokan, maka kami mohon detik ini, saat ini, wahai Zat yang Maha Kuasa, pertemukan hati mereka dalam cinta karena-Mu, lembutkan hati mereka. Dan kami mohon ya Allah, siapapun yang mempunyai pasangan yang jauh dari-Mu ya Allah, sungguh yang telah datang ke tempat ini adalah hamba-hamba yang Kau cintai ya Allah. Hamba-hamba yang Kau cintai ya Allah. Hamba-hamba yang Kau cintai, maka ya Allah, siapapun yang ada hubungan dengan mereka, angkat kepada kemuliaan ya Allah. Jika ada istri mereka yang belum baik, jadikan istri yang baik, istri yang salehah. Jika ada suami mereka yang belum baik, jadikan mereka suami yang baik, suami yang salehah. Ya Allah, kami mohon ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang Kau cintai ya Allah. Dan kelak kumpulkan kami bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, tambahkan kami kecintaan kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan cintakan kami semua yang dicintai kekasih-Mu Nabi Muhammad, dari para sahabat kekasih-Mu Nabi Muhammad, keluarga kekasih-Mu Nabi Muhammad, dan umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami mohon berikan kepada kami semua ketulusan ya Allah, ketulusan ya Allah. Dan semua yang berjuang di tempat ini ya Allah, Engkau Maha tahu dan kami tidak banyak tahu. Engkau Maha tahu siapapun yang berjuang di tempat ini, wahai Zat yang Maha Pengampun, Maha Kuasa. Semua yang berjuang di tempat ini, berikan ketulusan dan keikhlasan. Sungguh kami tidak rela jika yang berbuat baik di sini, yang berjuang di sini ya Allah, tidak melihat amal baik mereka di akhirat. Maka kami mohon berikan kepada mereka semua ketulusan dan keikhlasan, dan berikan ya Allah kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan bersama kami ya Allah, kami yang ada di sini ya Allah, baik yang ada, kami yang ada di sini atau dimanapun yang berjuang ya Allah, berikan kepada ya Allah, kirimkan ke tempat kami dan bersama kami pejuang-pejuang-Mu yang tulus, ahli surga-Mu ya Allah, berjuang-Mu yang tulus, ahli surga-Mu yang ikhlas ya Allah. Dan jadikan kami bersama mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami keistiqomahan. Yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat ya Allah. Dan jadikan kami hamba-hamba-Mu yang saling mencintai karena-Mu. Siapapun yang datang ke tempat ini atau mendengar suara ini atau menyaksikan acara ini ya Allah, jadikan mereka orang-orang yang Kau cintai, kekasih-kekasih-Mu, dan mencintai kekasih-Mu Nabi Muhammad. Yang datang ke sini ya Allah semuanya, apakah datang hanya sekedar menghantarkan sopir angkot dan yang dagang di luar sana ya Allah, berikan kepada mereka semua bimbingan dan petunjuk-Mu, muliakan mereka di dunia dan di akhirat. Jangan Kau tinggalkan semua yang bergabung di acara ini Allah, dan orang-orang yang dekat dengan mereka, dan siapapun ya Allah dari umat kekasih-Mu Nabi Muhammad, muliakan mereka di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rizki mereka lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami ya Allah.
panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan kami mohon ampuni kami ya Allah, jangan kau cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami. Kami takut di alam barzahmu kami melihat kemungkaran, kami melihat dosa-dosa kami ya Allah, kami takut. Ampuni dosa kami ya Allah, jangan kau cabut nyawa kami kecuali sudah kau ampuni dosa kami yang sangat banyak ya Allah. Mata kami pernah melihat yang haram, mulut kami pernah mengucapkan yang haram, telinga kami pernah mendengar yang haram ya Allah. Jauhkan kami semua ya Allah dari sebab kehinaan, jauhkan kami semua dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan. Sanak kerabat kami, saudara kami, semua yang bersama kami, jauhkan mereka dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan ya Allah. Dan jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran ya Allah, ampuni mereka dan tutup aib mereka di dunia dan tutup aib mereka di akhirat, sehingga di dunia tetap mulia dan di akhirat kau muliakan ya Allah. Dan cukupkan kami dengan yang halal dari-Mu ya Allah, dan ampuni dosa kami ya Allah. Yang kami ya Allah, ada satu dosa yang kami sering melakukannya, padahal itu dosa, akan tapi kami masih sering melakukannya. Bahkan di saat kami melakukan, kami ingat kalau itu dosa ya Allah. Alangkah keras hati kami, dan Engkau Maha tahu. Maka kami mohon bantu kami untuk meninggalkan dosa-dosa itu ya Allah. Bantu kami untuk meninggalkan dosa-dosa itu ya Allah. Ya Allah, dan ampuni kami, dan berikan kepada kami semua umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ya Allah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, saat itu hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Habib Zafar Zid. Habib berkah. Sallimna wal muslimin. Sallimna wal muslimin. Sallimna wal muslimin. ويقضي الله حاجة المسلمين ويقضي الله حاجة المسلمين ويقضي الله حاجة المسلمين ويشفيك يا أرحم الراحمين ويقضي حاجة ولهم برحمتك بلغهم يا الله ذي المكة والمدينة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا أولادنا بناتنا وزوجا من عبادك الصالحين. نسألك يا الله حسن الخاتمة عند الموت. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة يا الله مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.